Nggak waktu kita masih ada persediaan stok ya. Tapi kadang-kadang di perjalanan nggak sesuai dengan yang kita jadwalkan, akhirnya terlambat dan kita kehabisan bahan baku. Nah, kadang-kadang sering yang terjadi kendalanya di situ, di bahan baku. Kemudian dari industri ini di bidang industri dibanding industri percetakan lain. Kalau keunggulan dari Orisnya sendiri atau dari industri percetakannya? Dari Oris. Kalau dari Oris, kebetulan kita tuh ada slogannya palu gada, palu mau gua ada. Nah, jadi apa yang di konsumen selagi kita masih bisa ngerjain itu selalu kita usahain untuk bisa dikerjain. Dan satu lagi yang paling jadi andalan sama orang-orang di wilayah Tanjung Pandan itu 24 jam kita standby. Jadi jam berapapun mereka order, kadang-kadang beberapa mitra kita kan ada event mesin KM 512 ya. Konica Minolta 512. Kalau mesin mesin kita ada outdoor digital printing. Outdoor digital printing. Nah, khusus untuk di rilis di luar ruangan. Nah, seperti contoh spanduk, baleho, ya kan? Terus apa lagi yang lain sebagainya lah, yang ibaratnya diletakkan di luar ruangan. Nah, yang satunya ada indoor digital printing. Nah, itu biasanya untuk media cetak yang biasanya ditaruh di dalam ruangan. Seperti contoh stiker indoor, terus istilahnya pekerja. Mungkin sekedar tips, ada baiknya nikmatin dulu apa yang kalian kerjakan. Ya kan? Jangan cari berapa duit, jangan. Karena kalau kita awalnya kita nikmati, terus kita akan memiliki level yang stagnan, yang pro lah, ibarat kayak kata Bang Yusuf, bro. Ya kan, kasarnya duit akan berbanding sejalan, insya Allah. Ya kan, ibaratnya kita nikmati dulu, menyampak deki nikmatin jadi guru. Ya. Oh, kedepannya ntar buka sekolah sendiri. Bisa. Percetakan sekolah sendiri, ya kan? Ya harus nikmati dulu, kan? Jadi apa yang kita kerjakan maksimal. Iya. Karena berawal dari minat. Harus dicintai, Pak. Ya, kerjaan itu harus cintai dicintai. Cintailah pekerjaanmu. Cintailah pekerjaanmu. Jadi yang lainnya seiring jalan. Iya. Berbanding sejalan. Nah, nanti kalau modal yang pasti bukan modal dengkul. Bentar, pertanyaan. Iya. Bagus pertanyaan itu kayak. Bagus itu. Ya, apa modal kira-kira muka ini bisa? Iya, nak buka kayaknya ini. Di luar itu kayak lah. Kalau modal relatif, yang pertama pasti kita harus punya keahlian di bidang tersebut ya. Yang awalnya modal kan bukan hanya duit ya. Iya. Yang pasti pertama Skill. keahlian, minat di bidang tersebut, apapun itu bidangnya ya. Yang kedua ya mungkin tergantung kalian punya budget. Kan kalau emang kita bisa ngukur budget, kan? Jujur Oris itu bukan dari budget yang tinggi, ya kan? Tapi kita step by step dari nol, ya kan? Setiap kita mendapat keuntungan kita tambah aset, setiap dapat keuntungan kita tambah aset. Jadi step by step. Mungkin kelebihannya selain mungkin karena kita karena terbatas modal, tapi di sisi lain di situ ada pelajaran dalam kita mengelola manajemen. Ya kan? Dari step by step kita bisa belajar mengelola manajemen. Ya kan? Kurang lebihnya di mana, untung ruginya di mana. Jadi kalau budget relatif lah. Kalau memang kalian harus langsung budget tinggi, is okay gitu kan. Tapi juga harus memikirkan budget itu harus kita pikirkan istilahnya BEP. BEP itu namanya break even point. Jadi di Belitung ini pangsa pasarnya levelnya di mana pangsa pasarnya. Jangan nanti misalnya kalian budget kalian unlimited misalnya. Kalian beli mesin 1M misalnya, ya kan? Beli mesin ada yang 1M mesin cetak, ada yang mesin 1M. Cuman kan kita harus mikir berapa lama balik modalnya. Ya kan? Bisa produksi yang dia dihasilkan dari mesin itu bisa menghasilkan untung nggak? Ya kan? Kalau nggak menghasilkan untung kan kita rugi. Pertama rugi budgetnya, yang kedua rugi waktunya. Ya kan? Berarti harus kita sesuaikan dengan pangsa pasarnya budgetnya. Ya kan? Karena relatif budget itu. Lebih baik ada baiknya step by step sambil melihat
pangsa pasar, ya kan? Jadi kalau misalnya hari ini kita beli mesin digital printing, besoknya apa yang harus kita beli? Kita lihat kebutuhan pasar apa? Nah, kebutuhan pasarnya apa? Nah, walaupun kita punya budget berlebih, ada baiknya kita lihat dulu pangsa pasarnya seperti apa, peluang pasarnya seperti apa, seperti itu. Ngerti kira-kira? Printer ini itu sebagai nilai plus, walaupun kita nggak bisa gambar pun sebenarnya kita masih bisa terjun atau bermain di bidang multimedia ini, karena apalagi kalau kita udah terjun ke dunia kerja, kadang-kadang kreativitas kita itu tuh gimana ya, dibatasin sama kemauan konsumen. Menurut kita itu udah bagus banget kita ngedesain, udah 2 hari 2 malam kita nggak tidur ngedesain itu sebagus apa, terus tiba-tiba kita kasih sama konsumen, dia bilang aku nggak seneng kayak gini, aku maunya backgroundnya warna putih tulisannya warna hitam, atau backgroundnya warna merah tulisannya warna hijau. Akhirnya kita harus ngikutin apa kemauan konsumen. Jadi kalau pintar gambar itu sebagai nilai plus. Ada sih porsinya sendiri kalau misalkan anak multimedia yang pintar gambar itu mereka lebih cenderung biasanya larinya ke ilustrator, karena itu mereka dibebasin, ibaratnya kayak kita orang seni, nggak ada batasannya kita mau kayak gimana. Tapi kalau yang ke industri percetakan, kita masih dibatasi sama kemauan dari konsumen itu sendiri. Terus selain pinter dari itu juga belajar manajemen itu penting banget. Itu manajemen itu ya penting ya. Sangat. Dimanapun kita kalau ibaratnya ini nggak bisa lepas dari manajemen. Mau gimana pun kita ininya, meskipun kita bukan orang manajemen ya, tapi kita harus sedikit banyaknya kita harus belajar tentang manajemen. Karena ketika kita syukur-syukur kita bisa buka usaha, kita nggak ngerti manajemen ya kita cuma dikibulin sama orang aja. Ya. Ayo Willy, ini bapaknya pengusaha Willy. Nah, pengusaha. Ayo Willy. Ya. Pengusaha terdendang, kaya ya. Luar biasa. Bapaknya. Dendang buka di Dendang aku rasa punya potensi gede. Skill lumayan dengan skill kalian dan budget. Wah, itu tapi mantap. kayaknya kalau buka dendang durhaka ya. Bukan pakai rupiah. Jadi peluang untuk dapetin duitnya tuh meskipun kalian masih sekolah itu sangat besar gitu. Jadi nggak harus nunggu kalian lulus dulu baru bisa kerja. Sambil kalian sekolah pun, sambil kalian praktekin ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolah, bisa kalian bikin desain, bisa dijual di Microstock, itu bisa dapat. Desain itu punya marketplace di internet. Marketplace itu seperti contoh Shopee, Tokopedia, atau yang lainnya, Bukalapak, bukan iklan, maaf. Jadi ada marketplace yang emang khusus menjual desain atau foto. Biasanya foto, karena foto juga berkaitan dengan desain komunikasi visual kan. Nah di situ ada aplikasi lah, sebuah aplikasi atau marketplace. Ada berapa banyak yang bisa menerima desain. Jadi desain kalian, walaupun mungkin ada syaratnya di masing-masing aplikasi ada syaratnya ya, ada spesifikasinya untuk bisa diupload ya. Tapi kan itu ibaratnya kalau emang seiring jalan dengan skill kalian, bukan tidak mungkin bisa lolos diupload, ya kan? Nah kalau misal bisa diupload, terus desain kalian bisa dijual, walaupun mungkin kebanyakan satu desain itu dihargai berapa sih? 10 sampai 15 dolar gitu ya. 10 sampai 15 dolar untuk satu desain. Kalau kita rupiahkan berarti anggaplah misal di 20.000 ya. 20.000 berarti 200.000 satu desain, ya kan? Kebanyakan mungkin kalau emang satu hari mungkin anggaplah 5 pembeli, ya kan? 5 pembeli untuk satu desain kan lumayan, ya kan? Kalau Anda pernah dengar dari temen itu ada